Ada 7 urgensi produksi dari buku Fikih Ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, aktivitas produksi merupakan jihad fisabilillah. Kemudian urgensi produksi yang kedua adalah aktivitas produksi lebih baik daripada ibadah sunnah. Urgensi produksi yang ketiga yaitu memperbaiki ekonomi umat dengan kegiatan yang produktif. Urgensi keempat, mendukung dengan dukungan maknawi dan juga materi. Urgensi kelima, Umar radhiyallahu anhu juga melakukan aktivitas produksi. Urgensi yang keenam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga perhatian terhadap produktivitas. Dan yang ketujuh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghimbau bagi para wali anak yatim untuk mengelola harta anak yatim tersebut dengan hal-hal yang produktif. Umar radhiyallahu anhu menilai bahwasanya kegiatan produksi adalah salah satu bentuk jihad fisabilillah. Dalam hal ini beliau mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian yang aku meninggal dengannya setelah terbunuh dalam jihad fisabilillah, yang lebih aku cintai daripada aku meninggal di antara dua kaki untaku ketika berjalan di muka bumi dalam mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Kemudian dalam riwayat lain, beliau radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya aku tetapkan kepada kalian 3 bepergian. Yang pertama haji dan umroh, yang kedua jihad fisabilillah, dan yang ketiga mengendarai unta dalam rangka mencari sebagian karunia Allah. Demi zat yang diriku di tangannya, sungguh bila aku meninggal ketika mencari sebagian karunia Allah, adalah lebih aku sukai daripada aku meninggal di atas tempat tidurku. Dan jika aku mengatakan bahwa meninggal dalam jihad fisabilillah sebagai syahid, maka aku berpendapat bahwa meninggal dalam rangka mencari sebagian karunia Allah adalah syahid juga. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Kemudian sesungguhnya penilaian bahwa produktivitas sebagai salah satu bentuk jihad fisabilillah dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami berperang bersama Rasulullah SAW di Tabuk. Lalu melintas di depan kami seorang pemuda yang gesit membawa hasil kerjanya. Maka kami berkata, alangkah bila pemuda itu berjihad dalam perang fisabilillah, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik daripada hasil kerjanya itu. Akhirnya pembicaraan kami tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Maka beliau berkata, apa yang telah kalian katakan? Kemudian kami menjawab, demikian dan demikian. Maka beliau SAW berkata, ketahuilah bahwa bila dia bekerja untuk kedua orang tuanya, atau salah satu dari keduanya, maka dia berjuang di jalan Allah. Kemudian jika dia bekerja untuk mencukupi keluarganya, maka dia juga berjalan di jalan Allah. Dan jika dia bekerja untuk mencukupi dirinya, maka dia juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Urgensi yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat bahwasanya melakukan aktivitas produksi lebih baik daripada mengkhususkan waktu-waktu untuk ibadah sunnah dan mengandalkan manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Di antara bukti hal tersebut adalah riwayat yang mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat 3 orang di masjid yang tekun beribadah. Maka beliau bertanya kepada salah satu di antara mereka, "Dari mana kamu makan?" Kemudian lelaki yang pertama tadi menjawab, "Aku adalah hamba Allah dan dia mendatangkan kepadaku rizkiku bagaimana dia menghendaki." Lalu Umar pun meninggalkannya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju kepada orang yang kedua seraya menanyakan hal yang sama. Maka dia memberitahukan kepada Umar dengan mengatakan, aku memiliki saudara yang mencari kayu di gunung untuk dijual. Dia makan sebagian dari hasilnya, lalu sisanya dia memenuhi kebutuhannya untukku. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, saudaramu lebih beribadah daripada kamu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mendatangi orang yang ketiga, kemudian bertanya tentang hal yang sama. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, manusia melihatku, lalu mereka datang kepadaku dengan sesuatu yang mencukupiku. Maksudnya orang ketiga ini adalah mengandalkan orang lain untuk kebutuhannya sehari-hari. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun memukulnya dengan tongkat dan seraya berkata kepadanya, keluarlah kamu ke pasar, atau ucapan yang seperti itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Hajj dalam Al-Madkhal. Kemudian urgensi yang ketiga yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menghimbau kaum muslimin untuk memperbaiki ekonomi mereka dengan melakukan kegiatan yang produktif. Di mana beliau menyampaikan pembicaraan demikian itu kepada rakyatnya, baik yang dekat maupun yang jauh. Di antara riwayat yang berkaitan tentang hal ini adalah ketika Abu Zibyan al-Asadi datang dari Irak, kemudian Umar bertanya kepadanya tentang jumlah gajinya. Kemudian Umar diberitahunya, maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengimbaunya agar menggunakan sebagian gaji tersebut untuk diinvestasikan dalam sebagian aktivitas yang produktif. Jika keluar gajimu, maka sebagiannya agar kau belikan kambing, lalu jadikanlah kambing tersebut, kembangkanlah kambing tersebut di daerahmu. Dan jika keluar gajimu selanjutnya, maka belilah 1 atau 2 ekor lagi,
lalu jadikanlah sebagai harta pokok dan begitu juga seterusnya. Diriwayatkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi. Urgensi yang keempat yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak hanya sekedar menghimbau, namun juga turut memberikan dukungan baik maknawi maupun materi terhadap orang yang sedang atau ingin melakukan kegiatan produksi. Di antara contoh dari hal tersebut adalah kisah sebagai berikut. Yang pertama, di Basrah terdapat seseorang yang disebut dengan Abu Abdillah, dan dia merupakan orang pertama yang berternak kuda di tanah lapang di Basrah. Maka dia mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seraya berkata kepadanya, sesungguhnya di Basrah terdapat lahan yang bukan dari tanah Haraj, dan juga tidak akan mendatangkan mudarat kepada seseorang dari kaum muslimin bila ditanami dan dijadikan sebagai ladang gembala. Maka Umar pun menulis surat kepada gubernur Basrah yang isinya, amma ba'd, sesungguhnya Abu Abdillah menyebutkan bahwa dia berladang di Basrah di wilayah Ibnu Ghazwan, dan dia mengembala kuda ketika tidak dimanfaatkan oleh seorang pun dari penduduk Basrah. Sungguh dia orang yang bagus pendapatnya, maka bantulah dia atas usaha ladangnya dan ternak kudanya. Karena aku telah mengizinkan kepadanya untuk bercocok tanam, dan berikanlah kepadanya tanah yang ditanaminya. Kecuali jika tanah itu jizyah dari tanah orang-orang ajam, atau dialirkan kepadanya air jizyah, maka janganlah kamu memberikan kepadanya melainkan yang baik. Diriwayatkan oleh Al-Baladiri. Kemudian kisah yang kedua, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam perjalanan di dekat Ar-Rauha, kemudian beliau mendengar suara pengembala kambing, maka beliau pun mengalihkan arah kepadanya. Lalu ketika dekat darinya, beliau berseru, wahai pengembala kambing, maka pengembala itu menjawabnya. Lalu beliau berkata, sesungguhnya aku melintasi suatu tempat yang lebih subur daripada tanahmu, dan setiap pengembala akan diminta pertanggungjawaban atas gembalanya. Kemudian beliau mengalihkan arah kendaraannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Kisah lainnya dari Imarah bin Huzaimah bin Sabit. Ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada bapakku, apakah yang menghalangimu untuk menanami tanahmu? Kemudian ayahnya menjawab, aku adalah orang tua yang renta, aku akan mati besok. Lalu Umar menjawab, aku wajibkan kepada kamu untuk menanaminya, kata Umar kepadanya. Sungguh aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanaminya dengan tangannya bersama bapakku tadi. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi. Dan kisah-kisah lainnya. Urgensi produksi yang kelima yaitu Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak hanya sekedar menghimbau manusia untuk melakukan aktivitas produksi dan ia berlepas darinya. Namun Umar pun juga turut melakukan aktivitas produksi. Hingga setelah diangkat sebagai khalifah, Umar pun tidak berhenti bekerja dalam hartanya. Sebab terdapat riwayat bahwa dia keluar ketika sebagai khalifah, Umar keluar ke ladangnya di Juruf. Juga terdapat riwayat bahwa dia berdagang ketika menjadi khalifah. Ini diriwayatkan oleh Malik, Ibnu Abdul Bar, Al-Baladuri, Az-Zahabi, dan yang lainnya. Kemudian diriwayatkan bahwa warisan Umar bin Khattab yang dibagi ahli warisnya adalah sebanyak 70.000 ladang pertanian. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nampaknya kesibukan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam berdagang masih berjalan hingga perang Qadisiyah dan pembebasan Damaskus. Lalu wilayah Islam pun semakin luas dan berkembang. Urgensi produksi yang keenam adalah di antara fenomena perhatian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap produktivitas adalah riwayat yang menyebutkan bahwa dia memikirkan hal tersebut, produksi tersebut, ketika sedang melaksanakan syiar-syiar ibadah. Ini diriwayatkan oleh Abdul Razak, Ibnu Abi Syaibah, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Dan seringkali dia di atas mimbar pada hari Jumat, maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebelum khutbah menanyakan orang yang di sekitarnya tentang bagaimana pasarnya dan juga para pelayan mereka, maksudnya para pekerja mereka. Ini diriwayatkan oleh Abdul Razak, kemudian Al-Muttaqi Al-Hindi, dan yang lainnya. Yang terakhir, urgensi produksi yang ketujuh, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga mengimbau bagi para wali anak yatim agar meniagakan, mengusahakan atau mengelola harta anak yatim, seraya berkata, niagakanlah harta anak yatim agar tidak termakan oleh zakat. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Abdul Razak, Ibnu Hazm, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Dan beliau radhiyallahu anhu juga menyerahkan harta anak yatim yang ada di sisinya kepada orang yang meniagakannya atau kepada orang yang bisa mengelolanya dengan baik. Di mana dia berkata kepada Hakam bin Abul As-Al-Thaqafi bahwa sesungguhnya aku memiliki
harta anak yatim yang cepat habis oleh zakat. Kemudian beliau radhiyallahu anhu bertanya, apakah di sisi kalian terdapat para pedagang yang dapat aku serahkannya harta anak yatim tersebut kepada mereka, maksudnya untuk dikelola. Mungkin demikian 7 urgensi dari ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga kita dapat mengambil ibroh dari hal-hal yang telah dikemukakan dan kita senantiasa dapat mendorong aktivitas perekonomian sesuai dengan hal-hal syar'i.